Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya bersedia diwawancarai Niki, Pak. Ya. Niki terkait tugas dari guru penggerak saya untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah, termasuk Bapak di sini selaku pimpinan saya sebagai kepala sekolah. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama Bapak memimpin di sini, apakah Bapak dapat mengidentifikasi di tempat Bapak bertugas mengenai dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? Ya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama sebelum kita mengidentifikasi dilema etika dan moral, yang perlu diingat adalah apa sih sesungguhnya etika itu. Ya. Etika itu adalah merupakan sebuah aturan atau tatanan, atau boleh juga disebut dengan prosedur yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ataukah pegawai, demikian juga siswa, untuk melangkah lebih lanjut dalam rangka menghadapi kehidupan baik di sekolah, demikian juga di masyarakat. Itu kalau etika. Sedangkan moral adalah tingkah laku yang harus dimiliki oleh setiap orang bermuara kepada sebuah kesadaran. Jadi intinya adalah moral itu jelas bernuansa sesuatu yang baik dalam melakukan kegiatan kehidupannya. Nah, terkait dengan dilema etika dan moral, nah kita sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa mengidentifikasi terkait dengan etika dan moral. Ini jelas harus pertama kita harus melihat di mana sekolah itu. Ya, karena di antara sekolah mungkin berbeda situasi dan kondisinya. Kemudian yang kedua, sekolah kita adalah sekolah yang memang betul-betul berasal dari siswa yang heterogen. Sudah barang tentu dari masing-masing daerah itu mempunyai pribadi atau kondisi sosial yang berbeda. Nah, ini juga harus kita pahami. Ya. Sedangkan yang kedua adalah siswa ataukah guru itu yang ada dalam dirinya adalah pertama, guru siswa adalah sebagai makhluk individu, tentunya harus diberikan sebuah penghargaan. Yang kedua, siswa adalah merupakan pribadi yang ada di sekolah yang sedang menuntut ilmu. Tentunya sebagai guru kita harus mampu mendidik, melatih dan mengajar. Ketiga, anak itu juga bagian daripada keluarga. Yang keempat, anak itu juga bagian daripada masyarakat. Maka di dalam mengambil sebuah langkah-langkah terkait dengan rujukan etika dan moral, maka sebagai kepala sekolah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu, kepentingan dunia pendidikan, kepentingan keluarga, termasuk juga kepentingan masyarakat. Jadi harus seimbang. Itulah yang mesti dilakukan oleh calon-calon pemimpin di masa depan. Dari hal yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada contoh sederhana, Pak, kasus-kasusnya yang terkait dengan dilema etika yang Bapak temui selama memimpin? Kalau masalah dilema etika dan moral selama kita memimpin ini tentunya banyak kasus yang sering kita alami sesederhana mungkin di lapangan. Misalnya adalah pelanggaran anak itu terkait dengan penggunaan busana ataukah tata cara mereka mencukur rambut. Nah, di satu sisi
kita mesti menegakkan aturan sekolah. Di pihak lain, anak itu adalah anak dalam usia gejolak remaja. Di pihak lain aturan sekolah harus jalan. Maka di sini adalah bagaimana seninya seorang pemimpin ataukah calon pemimpin untuk bisa menyikapi hal-hal yang bijaksana, pengarahan kepada siswa dengan tidak merugikan proses pembelajaran yang ada. Kan selalu kita temukan di lapangan. Di lapangan. Ya. Oke. Nah, dari yang Bapak sampaikan, saya bisa lihat contoh sederhananya ketika siswa melakukan pelanggaran. Mungkin mereka ingin tampil karena memang gejolak. Di sisi lain seperti itu, tapi di sisi lain pula mereka harus tetap mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Baik, selain hal tersebut ada lagi Pak mungkin contoh sederhana? Banyak Bu, kalau kita lihat di sekolah kita masalah di pembelajaran. Misalnya kan anak itu terkadang datang terlambat dengan berbagai macam alasan, sedangkan guru sudah ada di dalam kelas. Nah, ataukah gurunya lambat datang ke kelas sehingga sekali-sekali kepala sekolah masuk ke ruangan kelas. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia terkadang punya perencanaan, tetapi dalam perjalanannya bisa saja perencanaan terhambat karena bisa terkendala di jalan, ya. Ataukah mungkin ada kendala di keluarga. Nah, sebagai pemimpin harus bisa memaklumi, tetapi sebagai guru dan juga sebagai calon pemimpin juga harus tetap bagaimana kita mengedepankan pendidikan di sekolah lah. Taatlah kepada waktu untuk memberikan pelayanan kepada anak didik kita, ya. Berarti kita harus bisa mengetahui yang mana hal utama, yang mana bisa belakang dikerjakan. Baik Pak, pertanyaan berikut, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau misalnya kasus yang namanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini mohon juga nanti dikoreksi Bu pertanyaannya, ya. Karena kalau yang namanya kasus kan harus ada yang tidak baik tidak benar. Ini kan bukan kasus kalau sama-sama benar demikian. Nah, yang kita mesti ambil langkah adalah pertama, jelas prosedur itu harus dilakukan. Misalnya kalau misalnya anak-anak ada pelanggaran, nah pertama yang mesti memberikan pengarahan kan guru mata pelajaran. Setelah itu lanjut kepada wali kelas ataukah guru piket. Nah setelah itu kepada rekan kesiswaan. Nah kemudian baru kepada kepala sekolah. Jika sampai kepada kepala sekolah masih belum bisa ditangani, jelas kita harus mengikut sertakan komite sebagai perwakilan orang tua siswa, apalagi komite adalah tokoh masyarakat demikian. Nah, intinya adalah jika kita menemukan masalah dua kepentingan yang sama yang mesti kita sama-sama harus dilaksanakan, ini tentunya menggunakan skala prioritas ya. Itu. Berarti pertanyaan berikut sudah Bapak jawab dari pertanyaan sebelumnya tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Berarti kita menjalankan prosedur dulu, SOP-nya. Kemudian kita berkoordinasi dengan warga sekolah, baik itu waka, guru, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas. Kemudian yang terakhir, kalau memang kasusnya sudah agak berat, kita berkoordinasi dengan komite seperti itu ya Pak ya. Dan jangan lupa ini kan diisi menggunakan skala prioritas. Artinya apa? Artinya semua kepentingan biar jalan. Ya. Semua kepentingan biar jalan. Yang paling utama jalan, setelah itu
yang kedua juga berjalan, sehingga sama-sama jalan demikian. Ya. Berarti diprioritaskan agar segala kepentingan Itu bisa jalan. dapat berjalan. Pertanyaan berikut, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Dalam pengambilan keputusan, karena kita adalah sebagai pemimpin yang notabene adalah mengelola dunia pendidikan, di mana di sana berkumpul banyak orang dan berbagai macam karakter. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa komunikasi, ya tentunya dengan warga sekolah, baik itu guru, baik itu pegawai, dan juga baik itu rekan-rekan di tim manajemen. Nah, kalau misalnya menurut rekan-rekan di tim manajemen ataukah dari guru maupun pegawai itu sudah bagus, nah kita sebagai pemimpin harus betul-betul melihat itulah kepentingan yang sesungguhnya, ya. Jangan sampai sebagai pemimpin itu tidak bisa mendengarkan. Nah, karena itu berikanlah pelayanan kepada teman-teman guru maupun yang lain untuk memberikan solusi yang terbaik demikian. Sehingga apapun yang menjadi keputusan merupakan keputusan kita bersama, bukan keputusan daripada kepala sekolah demikian. Berarti hal yang bisa saya tarik dari hal efektif ini adalah berkoordinasi dan mendengarkan apa yang menurut warga sekolah terbaik. Ini terbaik. Ya. Kita hanya bisa menjembatkan dan memberikan motivasi dan dukungan. Ya. Untuk berikutnya, Pak, apa saja yang selama ini menjadi tantangan untuk Bapak dalam mengambil keputusan jika dihadapkan dengan kasus dilema etika ini? Tantangan yang terbesar adalah memberikan pemahaman terhadap anak didik kita terkait dengan peraturan yang mesti mereka harus taati di sekolah. Mengapa? Karena anak kita memang berbeda dengan anak-anak yang lain, apalagi anak kita berasal dari masyarakat yang berbeda atau heterogenitas, beda dengan sekolah yang masyarakatnya homogen, lebih gampang dalam mengatur demikian. Tapi kalau masyarakat yang heterogen ini merupakan sesuatu yang harus betul-betul menjadi sebuah pemikiran bagi kita semua, karena masing-masing anak itu kan mempunyai lokal distri yang berbeda, makanya harus kita saling hargai demikian itu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar, yang ketiga adalah dukungan dari masyarakat setempat, yang terakhir juga dukungan daripada keluarga, ya. Karena pendidikan itu berhasil kan tidak hanya di sekolah, tapi keluarga juga harus bisa membimbing anaknya. Yang kedua, masyarakat juga harus bisa memberikan motivasi tentang arti sebuah pendidikan, ya. Berarti untuk tantangan Bapak ini secara garis besar itu ada 3, Pak, ya. Memberikan pemahaman kepada anak didik tentang terkait disiplin, taat peraturan, berarti kesadaran diri dari anak didik perlu ditingkatkan. Kemudian lingkungan belajar kita, kemudian dukungan keluarga serta masyarakat di sekitar untuk kesadaran diri dari anak didik tersebut. Baik, Pak, untuk berikutnya, apakah Bapak dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini memerlukan jadwal khusus atau langsung, Pak? Kalau selama kita jadi kepala sekolah tidak mengagendakan untuk pemecahan sebuah masalah. Kenapa? Karena masalah itu kan tidak ada programnya. Masalah mungkin muncul pada suatu saat. Nah, pada saat itulah kita mesti mencoba menyelesaikannya. Kalau memang pada saat itu kita tidak bisa menyelesaikannya, kita mesti berikan ruang. Anggap 2 sampai dengan 3 hari. Nah, sehingga kita bisa berpikir untuk mencari pemecahan masalah. Anak itu juga bisa berpikir terhadap apa yang mereka perbuat,
apakah dia keliru atau bagaimana, sehingga mengambil keputusan itu betul-betul menjadikan kita tidak memecahkan masalah, muncul masalah baru demikian. Ya. Artinya tidak ada jadwal khusus lah kita memecahkan persoalan. Jika ada masalah, kita pecahkan saat itu. Jika tidak, kita berikan ruang beberapa saat, nah kita panggil kembali demikian. Sehingga kayak begini Bu, kayak api kalau diberikan minyak kan membesar dia. Kalau kita berikan dia air sedikit, lama-kelamaan itu akan mulai mereda demikian. Berarti untuk saat Bapak dihadapkan dengan dilema etika, Bapak tidak menganggedakan khusus karena masalah bisa terjadi kapan saja. Dan saat terjadi masalah, kalau memang saat hari itu tidak bisa menemukan titik terang atau titik tengah atas pemecahan masalah tersebut, Bapak akan memberikan ruang dulu sebentar, rehat sejenak, baru kemudian dilanjutkan lagi sampai bertemu solusi. Seperti itu Pak ya. Baik, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu adalah kolektif kolegial. Artinya apa? Kita di masing-masing sekolah jelas sudah ada wakil kepala sekolah, sudah ada tim manajemennya. Nah, ketika ada masalah, masalah kita bersama, maka pemecahannya pun bersama demikian. Lewat wakil, lewat tim manajemen, lewat teman-teman guru. Artinya semua pihak harus ikut di dalam rangka untuk memecahkan masalah pendidikan. Karena tidak boleh masalah pendidikan hanya diputuskan oleh kepala sekolah. Ini merupakan bagian daripada tugas kita. Kita kan bisa mendidik, melatih dan mengajar demikian. Nah, di dalam mendidik itulah kita mesti berbareng dengan orang lain demikian. Berarti yang selama ini yang membantu atau faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam pemecahan atau pengambilan keputusan berarti semua intern dulu ya, dulu, warga sekolah khususnya waka, tim manajemen, rekan guru maupun TU. Ya, apakah ada tambahan Pak? Nah, saya kira itu di awal pun sudah sampaikan, ketika persoalan itu memang mampet sekali tidak bisa kita pecahkan masalah, ya kita undang komite sebagai perwakilan orang tua, ya itu. Ya. Serta mengundang komite. Pertanyaan terakhir Pak, dari hal yang sudah Bapak sampaikan di awal seluruhnya, apakah ada pembelajaran atau hal yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak lalui tersebut? Pengalaman menjadi pemimpin dan calon pemimpin, yang pertama adalah kita harus bisa menempatkan diri sendiri, di mana kepala sekolah itu adalah tugas tambahan yang tentunya harus bisa melihat kemudian mendengarkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yang tak kalah penting dalam memimpin sebuah lembaga, yang dipentingkan adalah satu, intelligency question, artinya kemampuan untuk bisa mengelola dan menalar. Yang kedua adalah emotional question. Emosi itu bukan marah, artinya kemana sekolah itu akan dibawa, tujuannya. Nah, yang ketiga adalah mesti kita menggunakan etika dalam memimpin, etika komunikasi, etika kita berbicara, etika kita berbuat, dan yang terakhir perlu juga seni memimpin supaya orang yang kita ajak untuk berdiskusi ataukah memecahkan masalah dunia pendidikan itu ya merasa saling dihargai. Ada 4 komponen: intelijensi, emosional, etika, dan estetika. Ini menjadi satu kesatuan dirangkum. Nah, inilah sesungguhnya jati diri kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
berarti pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan selama menjadi pemimpin adalah seperti tersebut ya Pak ya. Kita harus mampu menempatkan diri karena kita berada untuk kepentingan pendidikan. Kemudian kita juga harus mampu sebagai pemimpin mengelola emosi, etika, sikap, terus keterampilan memimpin agar tidak menyakiti beberapa pihak. Itu yang harus dipikirkan, kemampuan untuk mengelola pemikiran, intelijensi kita bagaimana. Kemudian bagaimana sekolah ini mau dibawa kemana? Emotional question-nya. Kemudian jangan lupa etika harus juga kita kedepankan. Terakhir estetika, seni dalam mengelola sebuah lembaga. Kalau ini kita bisa rangkum, ya pada suatu saat ya, lembaga itu akan semakin hari akan semakin membaik. Sesuai dengan pengalaman itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada hal-hal lain mungkin Pak yang bisa disampaikan. Itu saja Bu. Yang penting itu sebagai bekal calon pemimpin. Nah mudah-mudahan kedepannya siapapun yang memimpin sekolah ini harapannya adalah selangkah lebih daripada hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk pembahasan. Om, sampai jumpa. Terima kasih. Om saja. Om, terima kasih.